pertemuan kedua pada materi prinsip dan fungsi-fungsi manajemen. Kita coba diskusikan bersama-sama. Pada materi ini kita akan membahas mulai dari untuk prinsip-prinsip dulu. Dalam prinsip-prinsip manajemen seperti yang diteorikan oleh Henry Fayol, dikatakan bahwa ada 14 fungsi di sana. Di antaranya yang pertama adalah division of work, pembagian kerja. Pada prinsipnya sebuah organisasi harus jelas pembagian kerjanya, siapa mengerjakan apa untuk bisa memaksimalkan fungsi-fungsi pada bagian-bagian atau divisi-divisi yang ada. Hal ini memungkinkan sebuah proses menjadi lebih maksimal. Orang bertanggung jawab pada setiap divisi yang menjadi wilayahnya. Kemudian pada prinsip yang kedua ada otoritas dan tanggung jawab. Pengertian otoritas dan tanggung jawab ini sebenarnya sudah bisa Anda pahami juga pada materi organisasi pada pertemuan pertama yang lalu, bahwa prinsipnya seseorang mempunyai otoritas, mempunyai tanggung jawab, mempunyai wewenang, dan semuanya itu dalam rangka untuk mensukseskan atau untuk memaksimalkan tugas tanggung jawab di dalam divisinya. Kemudian yang ketiga kita mengenal disiplin. Disiplin sebuah kata yang mudah diucapkan tetapi pada implementasinya tidaklah mudah, karena prinsip disiplin ini melekat pada setiap proses yang ada. Disiplin di dalam membuat perencanaan, disiplin di dalam implementasi, disiplin di dalam evaluasi sebagai fungsi utama di dalam manajemen menjadikan penting di sana. Keterlibatan berbagai pihak untuk bisa mendukung suatu pencapaian tugas atau tanggung jawab atau target perusahaan, target organisasi, hubungan atas sebuah proses yang disiplin menjadi syarat utama. Yang keempat kita kenal unity of command, satuan komando. Sebuah organisasi harus ada satu komando yang memungkinkan semua proses yang ada di sana menjadi fokus, menjadi penting, masing-masing terlibat secara maksimal. Jadi fokusnya dari sebuah proses atas dasar komando satu ini memungkinkan suatu pencapaian tujuan bisa maksimal. Pada prinsip kelima kesatuan arah. Arah menjadikan sebuah proses menjadi fokus dalam pencapaian tujuannya, yang artinya arah itu membawa semua perangkat, semua struktur, semua tingkatan di dalam organisasi ini pada proses pencapaian yang sama, yang terarah untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam organisasi. 6. Subordinasi, kepentingan individu, yang artinya kita mempunyai anggota karyawan yang relatif banyak misalnya dalam sebuah organisasi. Tetapi di dalam kita mempertanggungjawabkan setiap posisi di dalam organisasi itu ada bagian-bagian yang pada kondisinya kita terlibat secara emosional di dalam proses untuk bisa membagi suatu kondisi terhadap kebutuhan organisasi yang seutuhnya dengan keadaan pribadi misalnya. Hal ini perlu penguatan di dalam pemahaman bahwa kepentingan utama dalam sebuah pencapaian tujuan adalah menjadi tanggung jawab dari anggota organisasi. Kemudian ada yang ketujuh, remuneration, ya, penggajian. Kita sebagai pengelola sebuah organisasi misalnya tidak hanya menuntut tanggung jawab tugas dari masing-masing anggota organisasi, tetapi kita juga perlu memperhatikan sistem penggajiannya yang menjadi hak setiap karyawan, setiap tenaga kerja yang ada di dalam organisasi tadi, bahwa mereka mendapatkan hak sebagai efek dari tanggung jawab yang diberikan. Penggajian yang ditentukan tentunya ada kesepakatan selain ada ketentuan dari undang-undang perburuhan misalnya, atau ketentuan pemerintah atau regulasi-regulasi yang disesuaikan untuk kepentingan organisasi. Yang kedelapan, pemusatan, degree of centralization. Ini menjadi penting bahwa konsep utama pencapaian tujuan organisasi adalah adanya konsep bahwa pemusatan dari setiap keputusan, kebijakan atau proses-proses pencapaian tujuan ini menjadi fokus
agar tidak ada bias di dalam pencapaian tujuan atau proses-proses manajerialnya. Kemudian yang kesembilan ini menjadi penting juga kita perhatikan sebagai satu kondisi bahwa unity of form ini mengartikan bahwa kesatuan dari kesepakatan anggota organisasi, bahwa satu perintah tadi, kesatuan arah, sentralisasi ini menjadi kumulasi dari sebuah proses manajemen itu sendiri. Orang menjadi berfokus di dalam berkegiatan sesuai dengan kesepakatan dari kesatuannya. Kemudian ada ketertiban. Ketertiban ini sangat berdekatan dengan disiplin yang tadi ada di prinsip yang ketiga, bahwa tertib dalam arti disiplin juga pada setiap tugas dan tanggung jawab ini menjadi benang merah di dalam proses-proses pencapaian tujuan yang ideal. Kita akan terhindar dari permasalahan selama kita disiplin, patuh, taat, tertib terhadap rencana yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Yang ke-11 kita kenal ada equity, keadilan dan kejujuran. Satu hal yang juga sama persepsi yang mudah untuk diucapkan, tetapi dalam implementasinya kadang-kadang ini juga menjadi suatu masalah tersendiri. Jujur dalam arti kita tetap bisa tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab, pada prinsipnya ini menjadi benang merah. Keadilan yang kita artikan tidak ada pembedaan satu dengan yang lain, divisi satu dengan yang lain, tentunya dengan porsi tugas tanggung jawab yang juga ada di masing-masing tingkatan organisasi misalnya. Kemudian yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Kita memerlukan dukungan karyawan yang solid, yang selalu mempunyai motivasi yang baik, yang selalu mendukung tujuan dari organisasi. Tentunya ini juga menjadi syarat bagaimana stabilitas kondisi karyawan ini. Tentunya berbagai hal yang menjadi hak juga harus diperhatikan. Orang akan menjadi tetap loyal, tetap bertanggung jawab, tetap produktif terhadap kinerjanya. Yang ini tentunya sangat berhubungan dengan bagaimana kondisi dari manajemen di dalam mengelola, terutama di dalam kewajibannya memberikan hak kepada anggota organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Inisiatif menjadi prinsip yang juga tidak kalah pentingnya, karena dengan karyawan atau anggota organisasi diberi kesempatan untuk berinisiatif, menyampaikan ide, gagasan baru demi untuk kebaikan atau perbaikan atau pertumbuhan dari organisasi menuju lebih baik. Jadi hak dan tanggung jawab yang melekat juga diberikan sebagai bentuk kesempatan untuk berinisiatif, memberikan ide terbarunya misalnya, atau perubahan-perubahan yang juga menjadi pertimbangan manajemen untuk selalu kita ikuti. Jadi keterlibatan anggota organisasi untuk memberikan ide, gagasan dalam rangka organisasi tetap pada keadaan yang terkini, yang update terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, yang terakhir semangat kesatuan. Semangat kesatuan ini tentunya menjadi prinsip yang secara umum akan merangkum bagaimana akhirnya anggota organisasi ini mempunyai semangat yang sama di dalam mendukung pencapaian organisasi. Sama halnya kita mempunyai semangat terhadap satu uniform atau satu kode-kode di dalam pencapaian tujuan melalui satu semangat untuk mendukung di dalam pencapaian tujuan yang ada. Nah, dari 14 prinsip tadi kita bisa membuat kesimpulan secara umum bahwa di dalam prinsip manajemen ini dapat digunakan untuk mengelola organisasi ke depan yang lebih baik, lebih produktif, lebih solid, lebih berkembang, seperti perubahan-perubahan yang ada yang juga harus diikuti melalui pola-pola disiplin kerja, pola-pola integritas yang tinggi, juga diberi kesempatan untuk berkreatif atau tadi di dalam
kegiatan untuk memberikan inisiatif terhadap ide-ide ke depannya. Sehingga dengan prinsip yang diimplementasikan dengan maksimal, maka segala hal yang akan mengganggu jalannya proses pencapaian tujuan ini bisa diminimalisir. Demikian untuk prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Di dalam fungsi-fungsi manajemen kita sebetulnya mengenal lebih dari 10, bahkan ada yang mendiskusikan menjadi 12 fungsi, mulai dari forecasting, planning, organizing, controlling, commanding, directing, actuating, coordinating, evaluating, dispatching, leading, dan yang lain. Yang itu artinya sebuah proses akan menjadi terbaik atau baik pada saat kita mengimplementasikan kepentingan proses tadi dengan memilih fungsi-fungsi manajemen yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan. Ada pendapat dari Henry Fayol bahwa ada 5 fungsi utama atau primary function di dalam fungsi-fungsi manajemen. Di sana dipilih ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Henry Fayol pun juga menyatakan demikian, bahwa dari fungsi-fungsi 5 ini bukan berarti tidak mengimplementasikan fungsi-fungsi yang ada. Jadi seolah-olah tidak ada fungsi evaluating, seolah-olah tidak ada fungsi leading, tetapi itu sudah melekat di dalam fungsi-fungsi yang ada. Sebagai contoh, di dalam organisasi, fungsi mengorganisasikan suatu proses pencapaian tujuan. Di sana ada tingkatan-tingkatan manajerial, yang artinya setiap tingkatan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak sama. Semakin tinggi keberadaan seseorang pada tingkatan manajerial yang ada, semakin besar tugas tanggung jawab secara konsep, secara inti dari setiap pengambilan keputusan. Semakin rendah, semakin kecil kapasitas di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memudahkan di dalam kita berorganisasi. Jadi pada penyusunan orang-orang di dalam fungsi staffing, di situ kita jelas butuh satu susunan yang relevan, yang realistis, yang memang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Nah, berangkat dari 5 fungsi yang juga disarankan oleh G.R. Terry misalnya. G.R. Terry juga setuju bahwa organisasi, organizing, actuating, controlling ini seolah-olah hanya 4, planning, organizing, actuating, controlling, tetapi juga bukan berarti tidak ada fungsi organisasi, tidak ada fungsi leading, coordinating, commanding. Seperti tadi kita sudah bahas bahwa di dalam organisasi itu di sana ada fungsi leading, ada fungsi commanding, ada fungsi coordinating. Yang semua proses ini tentunya selalu terjadi pada sebuah proses organisasi yang ideal, yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas. Sehingga siapa harus melaporkan kepada siapa harus bertanggung jawab kepada siapa, ini juga menjadi syarat mutlak di dalam penyusunan struktur organisasi. Nah, kalau saya coba lihat juga di dalam primary function of management, planning ini seolah-olah awal dari semua kegiatan yang harus dilakukan sebagai cara kita untuk mencapai proses tujuan atau pencapaian target yang ideal. Makanya ada satu teori yang juga disampaikan oleh James Toner bahwa untuk membuat perencanaan itu menjadi ideal, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi yang kita sebut dengan limitation of planning. Kita mengenalnya dengan adanya 5W 2H. What, when, where, why, who, how much, how to do. Jadi apa rencana kita, kapan rencana ini harus kita eksekusi misalnya, atau di mana kita akan melakukan atau melaksanakan rencana itu sendiri, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab atau yang akan mengerjakan pada tugas-tugas perencanaan yang dibuat, kemudian where sudah, di mana, who, why, kenapa, mengapa kok kita membuat rencana itu. Nah, 5W ini menjadi syarat mutlak untuk kita bisa batasi
perencanaan itu supaya tidak bias, bisa fokus. Jadi dibatasi pada 5W dan 2H. 2H-nya how much dan how to do. Berapa biaya yang paling tepat yang bisa dihitung oleh tim manajemen yang lain misalnya. Dan how to do, dengan cara apa, dengan teknologi yang mana, ini juga menjadi pertimbangan penting di dalam kita bisa berkegiatan dengan tepat, penggunaan teknologi, pembinaan teknologi, kemudian juga melibatkan cara atau memilih cara yang seperti apa, ini juga perlu diperhatikan. Nah, dari para pakar ini bisa membuat kesimpulan bahwa bisa kita simpulkan bersama-sama, Henry Fayol, G.R. Terry, kemudian James Toner, Pons O'Donnell, dia tidak akan meninggalkan fungsi planning, organizing, dan controlling. Kita juga harus sepakat bahwa sebuah kegiatan akan maksimal pada saat kita membuat perencanaan yang ideal. Perencanaan tadi kita sudah sepakati ada cara yang lebih baik untuk kita bisa lakukan dengan memperhatikan limitation of planning 5W2H tadi. Nah, kemudian organisasi, organizing, siapa mengerjakan apa, ini menjadi fungsi mutlak yang harus ada. Katakanlah sebuah organisasi sudah menggunakan teknologi canggih, sudah menggunakan robotik misalnya. Bukan berarti kita tidak membutuhkan orang-orang ya yang akan berproses di dalam organisasi tadi. Jadi robot juga perlu penanganan oleh orang yang expert, orang yang paham terhadap teknologi itu sendiri. Kemudian kontrol tadi juga syarat mutlak untuk kita bisa paham, kita bisa tahu, bahkan kita bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat kita membandingkan atau proses pengawasan tadi berjalan dengan maksimal, bahwa segala sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan oleh organisasi itu telah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Jadi pengawasan mulai dari hulu sampai hilir sampai evaluasi, yang semua ini membutuhkan peran penting untuk kita bisa meminimalisir penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi, yang mana ini dilakukan oleh orang-orang atau tim yang sudah ditetapkan untuk bertugas di dalam proses pengawasan. Jadi sekali lagi, planning, organizing, controlling menjadi fungsi penting yang semua para pakar setuju, sepakat bahwa ini menjadi benang merah di dalam sebuah proses manajerial. Baiknya sebuah hasil atau maksimalnya target yang sudah ditetapkan juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik, perencanaan yang ideal. Perencanaannya baik, organisasinya baik, tetapi kalau kontrol atau evaluasinya tidak maksimal, tentunya juga tidak akan menghasilkan satu hasil output atau pencapaian target organisasi yang maksimal. Organisasinya baik, pengawasannya baik, tetapi rencananya tidak maksimal atau tidak tepat juga akan bermasalah, karena segala sesuatu proses kegiatan di dalam manajemen sangat ditentukan oleh rencana yang sudah ditetapkan, sehingga berjalan bersama tiga fungsi ini akan saling melengkapi, saling berkepentingan untuk bisa tercapainya suatu target manajemen yang sudah kita siapkan. Demikian materi untuk hari ini untuk prinsip manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Kita akan ketemu lagi pada materi yang akan datang.